Manchester City akan menyesal tidak menekan Arsenal lebih awal. Tim Biru Langit itu 2 kali kalah sebelum tahun baru dan 2 kekalahan lain terjadi segera setelah tahun 2023 dimulai. Sebagai akibatnya, para pemain dipaksa oleh Pep Guardiola untuk bermain sampai ke batas maksimal kemampuan fisiknya dan sampai ke pekan-pekan terakhir. Dampak kelelahan para pemainnya baru akan terlihat nanti pada awal musim baru 2023-24. Jika Manchester City bisa memastikan gelar juara lebih awal, maka para pemain lapis kedua dan ketiga bisa segera mengambil alih tanggung jawab dari skuad utama yang mengambil waktu untuk istirahat. 4 kekalahan City, apakah Anda sudah tahu? Sepanjang musim 2022-23 City hanya kalah 4 kali saja. Setidaknya itu yang terjadi sampai dengan pekan ke-36 saat mereka memastikan merebut gelar juara Premier League. Selisih poin dengan pesaing terdekatnya Arsenal sudah tidak mungkin lagi untuk dikejar. 4 kekalahan itu terjadi masing-masing pada 16 Oktober 2022, kalah 1-0 oleh Liverpool di Anfield dengan gol tunggal menit 76 oleh Mohamed Salah. 12 November 2022, kalah 1-2 di tangan Brentford saat gol dari Ivan Toney menit ke-8 injury time merusak hasil imbang yang sudah terjaga sepanjang 90 menit usai Ivan Toney membuka skor menit 16 dan disamakan Phil Foden jelang akhir babak pertama. 14 Januari 2023, kalah 2-1 di Old Trafford oleh pasukan Erik ten Hag dengan 2 gol oleh Bruno Fernandes dan Marcus Rashford merusak gol Jack Grealish. Kekalahan terakhir Manchester City terjadi pada 5 Februari 2023 di kandang Tottenham Hotspur melalui gol tunggal Harry Kane pada menit ke-15. 4 hasil imbang City yang keterlaluan. Skuad seberapa bagusnya pun memang tidak bisa dipaksa untuk terus-menerus menang. Tetapi hasil-hasil imbang The Sky Blues, kecuali 1 kali, justru terjadi melawan tim-tim yang meragukan. Terlalu rileks, terlalu menganggap remeh lawan yang lemah, malah berujung hasil imbang yang tidak diperlukan. Lagi-lagi hal ini merepotkan City dan menunda waktu istirahat dari para pemain utama. Misalnya saja saat Manchester City tandang ke Aston Villa pada 3 November 2022. Saat laga pekan ke-6 ini berlangsung, Villa masih merupakan tim dekat-dekat degradasi, ranking 17, meskipun mereka diasuh oleh legenda Liverpool Steven Gerrard. Tahu hasilnya berapa? 1-1 dengan gol Erling Haaland pada menit ke-50 disamakan oleh Leon Bailey. Hasil imbang lain yang tidak diperlukan terjadi melawan Everton pada 31 Desember 2022. Apakah isi kepala para pemain City sudah dipenuhi oleh rencana pesta tahun baru? Lagi-lagi gol dari pemain bintangnya Erling Haaland disamakan Demarai Gray pada pertengahan babak kedua. Everton pada laga pekan ke-18 itu tahu urutan berapa? Posisi 16, dekat-dekat zona degradasi. Yang ketiga, Nottingham pada 18 Februari 2023 adalah contoh kasus lain soal hasil draw yang tidak perlu. Gol dari Bernardo Silva disamakan oleh Chris Wood 6 menit menjelang akhir. Nottingham posisi 12 tetapi menyandang gelar sebagai tim promosi. Apa artinya itu semua? Anggap remeh kan? Seluruhnya terjadi melawan tim-tim bawah. Satu hasil imbang lain terjadi melawan Newcastle United pada pekan ketiga Premier League 21 Agustus 2022 dengan skor akhir 3-3. Pada waktu itu, tim arahan Eddie Howe sudah menghuni urutan ke-6 dan merupakan ancaman nyata bagi tim-tim raksasa Liga Inggris. City bahkan sempat tertinggal 3-1 setelah gol cepat Ilkay Gundogan dibalaskan 3 gol dari Miguel Almiron, Callum Wilson, dan Kieran Trippier. Sebelum Erling Haaland dan Bernardo Silva menyeimbangkan posisi. Pemain Manchester City yang paling penting. Untuk urusan gol, Anda pasti sudah tahu Erling Haaland mencatatkan 36 gol total di ajang Premier League, 43 keterlibatan gol seluruhnya jika memasukkan 7 assist. Dari 36 gol itu, 29 berupa gol non-penalti.
Hebatnya lagi, XG atau angka harapan gol Erling Haaland hanya 27,2 dan non-penalty expected goals atau angka harapan gol di luar penalti hanya 21,8. Jadi, angka golnya di atas ekspektasi baik keseluruhan maupun jika memperhitungkan gol-gol non-penalti. Pemain kedua paling produktif siapakah di jajaran pemain City? Phil Foden dengan 10 gol dan 6 assist. Sedikit tenggelam di bawah bayang-bayang Haaland. Tetapi sebenarnya selisih XG dan kenyataan golnya lebih mengerikan daripada Haaland. Angka harapan golnya atau XG hanya 5,1. 5 gol lainnya berarti tidak disangka-sangka. Deretan pencetak gol Manchester City berikutnya di ajang Liga Inggris dengan jumlah 8 gol adalah Ilkay Gundogan, pemain asal Jerman yang menjadi kapten tim. Juga dengan koleksi 8 gol adalah Julian Alvarez, pemain 23 tahun asal Argentina, lalu Kevin De Bruyne 7 gol, Riyad Mahrez dan Jack Grealish masing-masing 5 gol. Bernardo Silva yang mencetak 2 gol ke gawang Real Madrid terakhir kali hanya memiliki 4 gol atas namanya di ajang Premier League. Kemajuan tim bukan hanya soal gol tetapi juga pertahanan. Siapakah pemain yang menjaga agar City tidak kebobolan lebih banyak gol? Ederson Moraes bermain 34 kali dari 35 laga, menit bermain paling banyak dari semua pemain City. Deretan pemain belakang yang memiliki menit bermain terbanyak secara berturut-turut adalah Manuel Akanji, Ruben Dias, dan Nathan Ake, disusul kemudian oleh Kyle Walker dan Joao Cancelo, lalu Aymeric Laporte. Joao Cancelo dipinjamkan ke Bayern Munchen sejak awal Februari 2023. Menjadi pertanda paling jelas, Pep Guardiola sudah tidak ingin pemain Portugal ini ada di dalam skuadnya. Demikian juga Aymeric Laporte, pemain kelahiran Prancis yang pindah ke timnas Spanyol. Hanya 10 kali bermain dengan 9 kali sebagai starter. Kemungkinan akan dijual pada Juni 2023. Setelah menjadi juara Liga Inggris, apa berikutnya bagi Manchester City? Setelah memastikan gelar juara Liga Inggris, gara-gara selisih nilai dengan Arsenal sudah terlalu jauh untuk dikejar oleh anak-anak Mikel Arteta, City berpeluang meraih 2 gelar juara lagi. Satu lainnya adalah trofi Piala FA dengan laga melawan Manchester United akan digelar pada Sabtu 3 Juni 2023 dalam apa yang terlihat sebagai laga yang sangat aneh. Kedua peserta final datang dari kota Manchester di barat laut Inggris. Juga ribuan pendukung datang 325 km jauhnya dari Merseyside datang ke London hanya gara-gara aturan Wembley bahwa Wembley Stadium harus menjadi tuan rumah final. Kacaunya lagi, pada tanggal 3 Juni 2023 itu dijadwalkan pemogokan buruh kereta api sehingga ribuan fans City maupun United akan kesulitan untuk pergi pulang dari dan ke London. Satu gelar lain yang menyita fokus perhatian lebih penting daripada Piala FA adalah trofi kuping besar Liga Champions dengan final dilangsungkan 10 Juni di Atatürk Stadium di Istanbul, Turki. Jika City memenangkan Piala FA dan Liga Champions, maka The Sky Blues akan menjadi tim Inggris pertama yang memenangkan treble setelah Manchester United pada era Sir Alex Ferguson. Bagaimana pendapat Anda? Berhasilkah Manchester City memenangkan 3 gelar? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tanda loncengnya.